Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Mariani Soleha. Perkenalkan, nama saya Ayu Trianadia. Perkenalkan, nama saya Doni Pratama dari kelas Ekonomi Syariah H. Perkenalkan, nama saya Emma Trinka dari Ekonomi Syariah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah karena dengan rahmat dan hidayahnya kami bisa menyelesaikan tugas video hukum bisnis syariah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nur Hasanah selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Bisnis Syariah karena telah memperkerjakan tugas kelompok ini kepada kami. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi demi kelancaran tugas Hukum Bisnis Syariah ini. Pada video pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang akad bisnis perusahaan jasa, mengenai wakalah, kafalah, dan hiwalah. Selanjutnya, langsung saja pembahasannya saya serahkan kepada Mbak Ayu Trianadia. Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan, di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Dasar hukum wakalah terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Rukun wakalah ada 4. Yang pertama, al-wakil, orang yang diwakilkan atau penerima kuasa. Yang kedua, al-muwakil, orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa. Yang ketiga, muwakal fih, atau objek yang diwakilkan. Yang keempat, sigot atau ijab kabul. Selanjutnya, syarat-syarat. Syarat yang pertama adalah syarat al-wakil atau penerima kuasa, yaitu berakal, cakap hukum, mampu menjalankan amanah. Yang kedua, syarat al-muwakil atau pemberi kuasa, yaitu dewasa, berakal, memiliki kecakapan bertindak. Yang ketiga, syarat objek wakalah, milik muwakil, diketahui aspeknya agar terhindar dari ketidakjelasan dan ketidakpastian. Yang keempat, syarat ijab kabul atau sigot. Yang pertama, isi dari ijab kabul berupa pendelegasian dari yang memberi kuasa kepada penerima kuasa. Yang kedua, perjanjian dengan adanya keridauan akad perwakilan antara kedua pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis dan mekanisme wakalah. Al-wakalah dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada al-wakalah al-khosoh, yaitu proses pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X. Selanjutnya ada al-wakalah al-ammah, proses pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi, seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui. Selanjutnya ada al-wakalah al-muqayyadah, akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Lalu, yang terakhir ada al-wakalah al-mutlaqah, akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, jualah mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Selanjutnya, implementasi atau aplikasi wakalah dalam lembaga keuangan syariah, yaitu transfer. Prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian, bank mendebit rekening nasabah jika transfer dan rekening ke rekening, dan proses yang terakhir yaitu di mana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan akad bisnis syariah berbasis jasa, kafalah. Pengertian kafalah dalam bahasa, al-kafalah menurut bahasa berarti al-doman atau jaminan, hamalah atau beban, dan za'amah atau tanggungan. Dan istilah syara dari kafalah yaitu para ulama memberikan definisi yang beragam tentang pengertian kafalah atau doman ini, adalah menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang lain yang dijamin dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib baik di waktu itu atau di masa yang akan datang. Dasar hukum kafalah terdapat firman Allah Quran Surat Yusuf ayat 72 yang artinya, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Quran Surat Yusuf ayat 72. Lalu menurut As-Sunnah, menurut riwayat Abu Dawud, pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar. Lalu menurut riwayat Ibnu Majah, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menjamin 10 dinar dari seorang laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan. Maka hutang sejumlah itu dibayar kepada penagihnya. Selanjutnya ada rukun kafalah. Yang pertama yaitu adomin atau al-kafil, yakni orang yang menjamin atau penjamin, atau orang yang menanggung. Yang kedua ada al-madmun lahu atau al-makful lahu, yakni orang yang diberikan jaminan atau pihak yang berpiutang. Lalu yang ketiga ada al-madmun anhu atau al-makful anhu, yakni orang yang berhutang. Lalu yang keempat ada makful bih atau madmun bih, yakni objek jaminan.
Dan yang terakhir sigot, yakni lafaz ijab qabul yang merupakan suatu lafaz perjanjian. Nah, perjanjian di sini perjanjian mengenai jaminan. Selanjutnya adalah syarat kafalah. Syarat ad-domin atau penjamin. Yang pertama adalah balik atau dewasa, yang kedua adalah berakal sehat, yang ketiga berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, yang keempat ridho atau rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Selanjutnya adalah syarat ma'fulanhu atau yang berhutang. Yang pertama, sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Yang kedua, tidak disyaratkan balik, berakal, kehadiran dan kerelaannya, tetapi siapa saja dapat ditanggung atau dijamin oleh kafil. Selanjutnya, syarat ma'ful lahu. Matmun lahu atau yang berpiutang. Yang pertama adalah diketahui identitasnya. Yang kedua, dapat hadir pada waktu akad atau sedang memberikan kuasa. Yang ketiga, dikenal oleh kafil atau orang yang menjamin. Yang keempat, berakal sehat. Selanjutnya adalah syarat ma'ful bih, matmun bih, atau objek akad. Syaratnya yang pertama adalah diketahui jenis, jumlah, spesifikasi, kadar pekerjaan, atau segala hal yang menjadi hal yang ditanggung atau dijamin. Yang kedua, baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan. Yang ketiga, objek tidak bertentangan dengan syariah, maksudnya tidak diharamkan. Selanjutnya adalah macam-macam kafalah. Yang pertama adalah kafalah bi al-mal atau kafalah dengan harta. Maksudnya, jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan tertentu. Kafalah harta atau kafalah bi al-mal ada 3, yaitu 1. Kafalah bid-dain adalah kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain. Contoh, A menjadi hutang B kepada C. Yang kedua, kafalah at-taslim adalah kewajiban menyerahkan benda tertentu yang ada di tangan orang lain. Contoh, A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh B kepada C. Apabila B tidak mengembalikan barang kepada C, maka A wajib mengembalikan kepada C. Yang ketiga, kafalah dengan aib adalah jaminan bahwa jika barang yang dijual ternyata mengandung cacat karena waktu yang terlalu lama atau hal-hal lainnya, maka penjamin atau pembawa barang bersedia memberikan jaminan kepada penjual untuk memenuhi kepentingan pembeli atau mengganti barang yang cacat tersebut. Selanjutnya adalah kafalah bi an-nafsi atau kafalah dengan jiwa. Jaminan diri dari si penjamin, menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib menghadirkan orang yang dijamin pada waktunya. Dalam hal ini, diwajibkan pihak penjamin atau al-kafil menghadirkan orang yang ia jamin kepada orang yang dia berikan jaminan atau ma'fulahu. Contoh, A menjamin akan menghadirkan B yang sedang dalam perkara mahkamah atau pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dengan ini, maka si A wajib berusaha maksimal untuk menghadirkan si B dalam sidang yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya adalah implementasi atau mengaplikasikan kafalah dalam lembaga keuangan syariah. Dalam mekanisme sistem perbankan, prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas. Fasilitas yang dapat diberikan oleh fasilitas bank, garansi, dan fasilitas letter of credit. Fungsi kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha atau bertransaksi. Karena dengan jaminan ini, bank berarti akan mengambil alih risiko atau kewajiban nasabah apabila nasabah wan prestasi atau lalai dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya adalah pengertian hiwalah. Secara bahasa, dalam bahasa Arab bermakna al-tahwil atau mengalihkan dan al-intikal atau memindahkan. Lalu secara istilah, berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Selanjutnya, pengertian hiwalah menurut istilah umum. Hiwalah berarti pengalihan hutang dari satu perjanjian kepada perjanjian yang lain atau pengalihan hutang dari satu pihak kepada pihak lain dengan tidak menaikkan atau menurunkan jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh pihak yang akan menanggungnya. Dasar hukum Islam itu terdapat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah.
Di dalam Al-Quran, firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, amat berat siksaannya. Dan juga di dalam As-Sunnah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, ikutilah. Dan juga dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, yaitu di dalamnya menyebutkan, apabila dilimpahkan penagihan salah seorang di antara kamu kepada orang yang mampu, maka terimalah pelimpahan itu. Selanjutnya rukun hiwalah, terdapat pihak pertama atau disebut juga muhil, yaitu orang yang berhutang atau peminjamnya, dan pihak kedua muhal, yaitu orang yang memberi pinjaman. Ada pihak ketiga disebut juga muhal alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah atau yang akan membayar hutang. Dan selanjutnya ada muhal bih, yaitu objek berupa hutangnya, dan sigot, lafaz ijab qabul yang merupakan suatu lafaz perjanjian. Selanjutnya adalah syarat hiwalah, yaitu syarat muhil atau peminjam hutang atau pihak pertama, pihak yang memindahkan hutang, itu orang yang akal sehat dan balik dewasa, berhak membayar hutangnya, ridho dan persetujuan muhil, maksudnya atas kemauan sendiri, tidak dalam keterpaksaan. Selanjutnya pihak muhal atau pemberi pinjaman, itu syaratnya harus memiliki kemampuan melaksanakan kontrak, berakal sehat dan balik, kerelaan muhal karena tidak sah jika dipaksa. Selanjutnya syarat muhal alaih atau pihak yang menerima hiwalah, itu tentunya berakal sehat dan dewasa atau balik, dan ridho atas persetujuan muhal alaih sendiri. Dan yang terakhir itu objek atau syarat muhal bih, objek berupa hutang, yaitu harus berupa al-damain atau harta yang berupa utang. Tanggungan utang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti utang dalam akad pinjaman utang atau al-qard. Selanjutnya harus diketahui dengan jelas baik itu jumlah maupun jenisnya. Selanjutnya jenis-jenis hiwalah. Ada dua, yaitu yang pertama hiwalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat, dan yang kedua adalah hiwalah al-mutlaqah atau pemindahan mutlak. Yang pertama pemindahan bersyarat, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Sebagai contoh, jika si A berpiutang kepada si B sebesar 1 juta rupiah, sedangkan si B juga berpiutang kepada si C sebesar 1 juta rupiah. Kemudian B memindahkan hutangnya atau hak menuntut piutangnya yang terdapat pada si C kepada si A sebagai ganti pembayaran si B kepada si A. Jenis kedua yaitu hiwalah al-mutlaqah atau pemindahan mutlak, yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh, jika si A berutang kepada si B sebesar 1 juta rupiah, C berutang kepada si A sebesar 1 juta rupiah, A mengalihkan utangnya kepada si C sehingga si C berkewajiban membayar utang A kepada si B. Mengalihkan utangnya kepada si C sehingga C berkewajiban membayar utangnya si A kepada si B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti dari pembayaran utang si C kepada si A. Yang terakhir adalah implementasi atau pengaplikasian hiwalah dalam lembaga keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah, hiwalah biasanya diterapkan pada factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, kemudian bank membayar piutang tersebut dan bank menagih dari pihak ketiga itu. Selesai. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.